Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Jumpa lagi sahabat tani sekalian dengan channel kesayangan kita ini, Sawit Rakyat. Dan saya senantiasa mendoakan kepada sahabat-sahabat semoga dalam keadaan sehat, dan yang sudah berkebun sawit mudah-mudahan hasil sawitnya selalu berlimpah. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru mulai berkebun, mudah-mudahan headernya channel ini bisa menambah sedikit wawasan tentang cara berkebun sawit. Sahabat tani sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tentang cara panen kelapa sawit yang benar. Namun seperti biasa, sebelum video ini dilanjut, bagi sahabat-sahabat yang baru saja menemukan channel kita ini, silahkan di subscribe agar nantinya bisa mengikuti perkembangan dari channel kita selanjutnya. Oke sahabat, cara memanen kelapa sawit yang benar itu, yang pertama caranya harus kita perhatikan bahwa kondisi buah itu harus masak betul ya sahabat. Jadi contohnya seperti ini ya, ini buah yang sudah masak. Dan standar masak itu biasanya kalau di dalam perusahaan perkebunan sawit itu harus ada yang masak itu 2 butir per kilo ya sebenarnya. Ini 2 butir per kilo. Ada juga yang mereka membuat standar 3 butir per kilo. Ada juga yang standar masak itu minimal ada berondolan yang jatuh di bawah batang itu untuk pertandannya itu kira-kira 10 butir. Dan kalau kita sebagai petani rasanya tidak perlu harus seperti itu, namun ketika kita lihat buah itu sudah masak sepertinya sahabat ya, itu sudah layak kita panen. Dan yang akan saya jelaskan di sini apa efeknya kalau kita memanen buah yang mentah. Jadi yang seperti itu ibaratnya, kalau kita panen terus-menerus maka nanti ada beberapa kerugian yang akan kita alami ya sahabat ya. Yang kerugian yang pertama adalah nanti sawit kita ini akan mudah stres itu ya sahabatnya. Kalau istilah perkebunan itu nanti kita memanen muda ini membuat stressing pada tanaman sawit kita karena buah itu belum layak untuk kita panen. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita panen mentah ini maka nanti akan berakibat pada kita akan memutus masa generatif tanaman sawit kita. Jadi seharusnya masa masih pemasakan buah ini ya sahabat ya, karena terus kita ambil akhirnya nanti masa generatifnya itu disalurkan kepada terbentuknya banyak bunga jantan. Jadi sahabat bisa perhatikan, bagi sahabat yang sering memanen mentah atau mengkal itu ya sahabat ya, nanti tanaman sawitnya itu akan banyak tumbuh bunga jantan karena siklus dari sistem pemasakan buah ini tidak bisa maksimal ya sahabat ya. Dan efek yang ketiga daripada kita memanen sering mengkal ini, kita akan memutus masa pendapatan kita. Memang betul kita mempercepat panen untuk hari ini, namun untuk berikutnya, untuk continue kelanjutan berikutnya itu akan terputus karena dipanen mentah hari ini, berikutnya pun akan mentah dan seperti itu ya sahabat ya, yang akhirnya juga akan merugikan pada tanaman sawit kita. Dan efek yang keempat apabila kita melakukan panen mentah ini, okelah kalau masih rendah sahabat kita bisa mencuri, mengambil buahnya saja seperti ini ya. Namun kalau sawit itu dalam kondisi tinggi, kita memanen menggunakan egrek, maka kita tidak bisa mencuri buahnya saja. Otomatis ketika kita manen kita juga menurunkan pelepah. Dan karena buah mentah yang kita ambil maka pelepah yang masih segar akhirnya terambil juga. Dan kalau ini kita lakukan secara terus-menerus maka akibatnya nanti akan menjadi over pruning ya sahabat ya. Dan yang kelima, efek yang kelima bagi kita sebagai petani, apabila kita melakukan panen mentah ini maka dari akumulasi akibat-akibat yang tadi itu akan bertumpu ya sahabat ya. Jadi karena kita sering panen mentah akhirnya akan timbul banyak bunga jantan. Juga nanti efeknya karena kita sering panen mentah akhirnya akan over pruning. Dan kalau ini kita lakukan terus maka seharusnya sawit kita ini bisa
umur maksimal menghasilkan buah itu di kisaran 17 tahun, maka nanti di umur 10 tahun saja ya, itu hasilnya akan sudah down, akan sudah banyak turun ya sahabatnya. Jadi saya menyarankan mari kita itu memanen dengan kondisi masak. Kenapa kita harus dengan kondisi masak sahabat? Karena kalau kita panen dengan kondisi masak ini seperti ini kandungan minyaknya sudah banyak, kandungan CPO-nya sudah banyak, dan kalau kita setor ke perusahaan itu nanti hasil minyaknya pun banyak. Lain halnya kalau kita panen mengkal ya sahabat ya. Kita panen mengkal, kita setor ke perusahaan, perusahaan tidak mendapatkan minyak, tentu perusahaan pun akan menurunkan harga beli TBS-nya, dan karena seperti itu nanti kembali rugi pun kita sebagai petani ya sahabat ya. Jadi dari video ini ya sahabat ya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kalau kita panen sawit mentah ini ada beberapa kerugian yang kita alami. Yang pertama, sawit kita akan stres. Yang kedua, kita akan memotong masa perkembangan generatif tanaman sawit kita. Yang ketiga, masa pendapatan kita juga akan terpotong. Yang keempat, efeknya itu nanti akan menjadi over pruning. Dan yang kelima, itu nanti banyak kerugian yang kita akibatkan dari akumulasi kerugian-kerugian ini ya sahabat ya. Dan mudah-mudahan kita selalu bisa memanen sawit ini dengan kondisi sebaik mungkin ya, seperti contoh ini ya sahabat ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.